Sebelum tidur, dengerin cerita ini dulu yuk. Jadi, laki-laki yang buruk darimu sekarang jadi lebih baik darimu dan kamu kesal kan? Duke Ludwig dan Regal Hope sudah menjadi musuh sejak kecil. Namun, Ludwig yang kekuatannya kurang dari Regal Hope dianugerahi pangkat kaisar waktu itu setelah perbuatannya yang luar biasa dalam perang. Regal Hope percaya kalau pangkat itu dicuri darinya. Pangkat itu seharusnya menjadi milikku karena kehebatan kakekku. Tapi dia mencurinya dan kaisar bodoh itu memberikan pangkat itu padanya. Baik, itulah mental pemenang dan aku paham. Tapi kenapa aku yang harus dikambing hitamkan atas balas dendam ini? Menurut ingatan baruku, aku akan menikahi anak Duke Ludwig sebagai umpan untuk menyembunyikan maksud jahat Regal Hope. Dan dia tahu jika ada yang salah, maka akulah yang pertama kali dipenggal. Mengapa keluargaku di masa lalu dan sekarang seperti ini? Apakah aku melakukan kesalahan? Aku rasa ingin menangis, tapi aku menahannya. Ini bukanlah keluarga di mana anak perempuan bisa menangis dan merasa nyaman. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Betul, ada krisis di awal setiap cerita penjahat. Dan selama aku tidak melakukan seperti yang Edith lakukan di cerita aslinya, maka aku akan selamat. Aku menjernihkan pikiranku dan bersiap untuk makan malam kedua keluarga. Menurut penglihatanku, aku sangat takjub dengan keagungan Mansion Ludwig. Mansion Regal Hope cukup memukauku, tapi ini lebih dari itu. Sebenarnya, memenangkan perang melawan negara tetangga adalah masalah besar, sehingga mansion ini luasnya luar biasa dan mewah. Jika Ludwig yang kurang darinya diberikan mansion seperti ini, aku penasaran, apakah itu yang membuatnya cemburu? Perbedaannya cukup besar, itulah yang membuatku berpikir seperti itu. Dan aku yakin, pasti bukan hanya mansion ini. Pastinya dia mendapatkan lebih banyak seperti tanah atau barang-barang berharga. Ngomong-ngomong, itu bukan masalah bagiku. Sebaiknya aku tidak memotong negosiasi hari ini. Tentunya dia tidak mencemaskan keselamatan atas kehidupanku. Pelayang yang ingin dia bawa bersamaku adalah mata duitan, dilatih membunuh dan mencuri. Bagaimana bisa kamu bahkan memanggilnya pelayan terbaik? Khususnya Sophia, pelayang yang membawakan air untukku mandi, yang sangat disukai dan yang dilatih untuk menjaga dan mengawasiku di mansion Regal Hope. Dia menghormatiku, tapi dalam mansion ini, derajatnya lebih tinggi dariku. Dan dia adalah orang yang membantu Edith melakukan perbuatan jahat di cerita aslinya. Dengan kata lain, hidupku akan aman jika Sophia tidak ikut bersamaku. Aku berjalan perlahan, mengambil napas dalam, mencoba untuk tidak menunjukkan kegugupanku dan mengikuti Regal Hope dan kakakku, Shane Regal Hope. Tuan Regal Hope, Shane Regal Hope, dan Donna Edith Regal Hope sudah tiba. Setelah perkenalan oleh kepala pelayang, kami diantar ke ruang makan yang megah. Di sisi meja panjang itu adalah anggota keluarga Ludwig. Betapa mengejutkannya, aku melihat karakter novel itu secara langsung sesuai gambaran penulis. Aku tidak terlalu senang melihat Regal Hope, tapi setelah aku melihat karakter utamanya, aku sangat senang. Orang itu adalah Duke Axel Ludwig, dan di sampingnya adalah Duchess Jocelyn Ludwig, dan Cliff si karakter utama pria. Seperti yang diharapkan, dia sangat tampan. Rambut hitam dan mata emas. Dia terlihat dingin ketika tanpa ekspresi, tapi ketika dia tersenyum, ketampanannya tidak masuk akal. Tubuh berototnya membuatku menelan ludah hanya dengan melihat pakaiannya. Dia adalah pria paling tampang yang pernah kulihat. Tapi Cliff hanya untuk Lizzie, karakter utama wanita. Yang akan aku nikahi ada di samping Cliff. Ya Tuhan, Cliff hanyalah pria paling tampang kedua yang aku pernah lihat. Aku bisa lihat sekarang. Itulah mengapa Edith menggila padanya. Dia adalah musuh, tapi aku tidak peduli. Dilihat dari visualnya, tidak ada pilihan lain selain menggilainya. Cillian Ludwig adalah pria tampan dengan rambut hitam dan mata abu-abu misterius yang membuatnya memiliki aura pemberontak. Dia memiliki alis yang berkerut,
Tatapan dingin yang menunjukkan ketidaknyamanannya, hidung dan rahang yang lurus dan tajam, dan secara keseluruhan, wajahnya lebih sensual dibanding Clip. Fisiknya sama dengan Clip, dadanya bidan dan pinggangnya ramping, dan pahanya, aduh, aku harus berhenti. Dan pandangan mengejutkan terakhirku berakhir pada Lizzie. Meskipun bukan dari bagian keluarga Ludwig, Lizzie yang datang ke makam malam itu benar-benar seperti Prince Spring yang digambarkan dalam novelnya. Rambut pirang terang, matanya seperti air birunya Pulau Jeju. Aku merasa malu karena ekspresiku yang begitu buruk. Kulitnya putih halus dan membuatku ingin melindunginya, meskipun aku juga seorang wanita. Aku kagum pada kecantikannya. Aku berusaha menahan kata wow keluar dari mulutku. Tapi sepertinya hanya akulah satu-satunya yang terpesona dengan kecantikan Lizzie. Wajah Regal Hope justru tidak menunjukkan kesenangan. Anda telah bersusah payah untuk datang. Saya telah menyiapkan daging sapi muda untuk Anda. Sepertinya Nona Edith menyukainya, tapi saya harap Anda menyukainya juga. Sungguh melegakan bagiku sebagai seorang ayah yang akan mengirim putrinya pergi. Dan Anda sangat peduli padanya. Tapi, perkataannya terpotong karena sapaan dari Duke Ludwig. Lalu dia melanjutkan, bukankah seharusnya hanya kedua keluarga yang hadir dalam makam malam ini? Clip dan Celia membeku atas pertanyaan itu, yang jelas-jelas memojokkan kehadiran Lizzie. Lizzie sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Saya memintanya datang untuk menyapa, karena bagaimanapun juga mereka akan sering bertemu nantinya. Duke Ludwig menjelaskan, tapi sepertinya dia tidak terlihat senang juga. Sangat jelas kalau jika Regal Hope berkata lagi, dia tidak akan membiarkannya. Mengapa Anda seperti ini? Aku mencoba meredakan situasi agar tetap terkendali. Tapi Lizzie berbicara duluan. Maaf, aku seharusnya tidak ada di sini. Celia menarik pinggang Lizzie saat dia hendak pergi. Lizzie, kamu tidak harus meminta maaf. Mereka yang tidak pahamlah yang seharusnya tidak menjadi keluarga kita. Di cerita aslinya dituliskan kalau alis Edith naik karena marah, dan itu bisa dimengerti. Tapi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah terlanjur mengagumi Lizzie, dan ketika aku melihat gadis cantik, aku malah ingin mengenalnya. Duke dan Celia benar, Ayah. Aku dan dia akan sering bertemu nantinya. Jadi tidak apa-apa saling menyapa sekarang. Aku tidak tahu kalau aku tersenyum apa tidak karena gugup. Tapi aku berusaha yang terbaik. Regal Hope mengangguk dan tersenyum. Baiklah, Nona Lizzie sudah seperti adik perempuan Cillian kan? Regal Hope tahu kalau kedua putra Ludwig menyukai Lizzie. Aku gugup. Tapi Cillian tidak berkata apapun dan melihat yang lain. Lizzie hanya diam menatapnya dengan bingung karena dia menghindari menjawab pertanyaan itu. Mari kita mulai makan malamnya. Duke Ludwig menenangkan suasana yang tidak nyaman itu. Seolah mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan gangguan lebih lanjut dan para pelayan yang menunggu mulai menyajikan makanannya. Hore! Untuk dunia bangsawan di novel Rovang, di mana semuanya hanya duduk diam. Menu mewah disajikan oleh koki terbaik dan ditempatkan di depanmu. Aku cemas kalau Regal Hope akan mengumpat lagi. Tapi dia sangat beradab dan sopan di depan orang. Mungkin karena dia adalah orang yang suka tersenyum, tapi menikam dari belakang. Setelah gelas wine yang kedua kami, Regal Hope memecah keheningan. Ngomong-ngomong, saya tidak meragukan Duke dan Duchess akan peduli pada Edith. Sangat tidak mudah bagi orang tua untuk meninggalkan anaknya untuk menikah. Regal Hope memandangku kasihan sebelum melihat Duke dan Duchess Ludwig. Duke Ludwig terlihat mengangguk seolah berkata, ini akhirnya terjadi. Saya tahu betul maksud Anda, tapi Anda tidak perlu cemas. Saya akan menjaganya dan tidak membiarkannya kekurangan sedikit pun. Oh, yang saya inginkan dari Duke adalah saya juga ingin mengirimkan pelayan putri saya. Pastinya pelayan kami jauh lebih baik karena telah bekerja lebih lama dengan kami dan cocok dengan Edith. Masalah baru akhirnya tiba.
Duke Ludwig tidak menolak ataupun menerima, melainkan berpikir sejenak. Lagi pula, Edith sudah dianggap mata-mata di keluarga Rigelhop, dan tidak salah jika Rigelhop mendatangkan orang yang dipilihnya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat tidur.